Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jamaah yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa salat Isya berjamaah. Nanti mudah-mudahan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Di antara iman kepada hari akhir adalah beriman kepada yang disebut dengan hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, maka dia berteriak, celaka ini. Maka dia akan dilempar ke dalam neraka sa'ir. Bentuk karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman adalah hisab dengan hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Yaitu ditampakkan amal kepada orang mukmin. Bahkan amalan-amalan dosa-dosa yang orang lain tidak tahu, itu nanti ditampakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu tahu? Maka orang ini mengatakan, Rabbi ana a'rif, ya Allah saya tahu. Dia mengakui dosa-dosanya. Maka kemudian Allah mengatakan, dulu di dunia dosa-dosa ini saya tutupi, maka sekarang ini saya ampuni. Ini adalah anugerah yang luar biasa kepada orang yang beriman ketika di hari hisab. Kemudian ada pun orang kafir, maka hisabnya adalah hisab yang berat. Dia menerima catatan dari sebelah kirinya, dia berteriak, celaka ini, la saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang besar, tidaklah yang kecil, kecuali ada di buku tersebut. Semua tercatat. Yang mencatat adalah malaikat raqib dan atid. Pada saat itu semua ditampakkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah hisab. Dan yang menjadi sesuatu yang berat adalah ketika berkaitan dengan orang lain. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadruna 'anil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat berkata, orang yang bangkrut itu kalau dia berdagang, habis barangnya. Barangnya habis, modalnya habis. Maka itu adalah orang yang bangkrut. Maka kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah datang pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah bisalatin, dengan pahala salat. Bahkan dengan pahala puasa. Tetapi dia mendolimi sana, mendolimi sini. Ya, akhirnya kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang mendolimi. Ketika pahalanya habis, diberikan kepada orang-orang yang didolimi, maka kemudian dosa-dosanya orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Kalau sudah seperti ini, dia menjadi orang yang bangkrut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini namanya hisab. Kemudian yang berikutnya, kita juga beriman kepada yang namanya yang disebut dengan al-haud, yaitu telaga. Rasulullah SAW
ini diberikan anugerah, yaitu disebut dengan telaga Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Ada yang mengartikan adalah telaga Al-Kautsar, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Nah, telaga Al-Kautsar ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Nah, barang siapa yang bisa meminum air telaga tersebut, itu tidak merasa haus selamanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya telaga itu adalah lebarnya itu seperti panjangnya, atau panjangnya seperti lebarnya. Jaraknya itu adalah antara Ailah dengan Son'a, antara kurang lebih Syam sampai ke Yaman. Ini lebar, dan kemudian gayungnya atau ciduknya itu adalah seperti bintang-bintang di langit. Nah, Rasulullah SAW itu mendahului umatnya di telaga Al-Kautsar tersebut. Nah, kemudian Rasulullah mempersilahkan umatnya untuk minum air telaga. Tetapi ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, qaumi." Itu adalah kaumku ya Allah. Ya Allah, itu adalah kaumku. Kemudian jamaah ini dimuliakan Allah. Kemudian dikatakan, engkau tidak tahu apa yang dilakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini haud ya. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam telaga Nabi adalah orang-orang yang mengikuti sunnah. Kalau orang-orang yang kemudian mereka membuat syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka terancam dari telaga Al-Kautsar ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, kalau orang beriman ini dipersilahkan untuk masuk ke telaga Al-Kautsar. Kemudian bagaimana dengan orang kafir? Pertanyaannya, bagaimana dengan orang kafir atau orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar? Maka mereka ini diberi minum ketika sudah masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadisul ghasyiyah?" Apakah sudah datang kepada kalian, kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu hari kiamat? Wujuhu yawma idin khasyiyah. Wajah-wajah pada saat itu tertunduk. Gak ada yang berani dongak ke atas, melihat ke atas, gak ada. Wujuhu yawma idin khasyiyah. Amilatun nasibah. Mereka beramal dengan susah payah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ketika di padang mahsyar itu sudah mulai diazab, sudah mulai disiksa. Kemudian berikutnya adalah tasla naron hamiyah. Mereka dilempar ke dalam api yang sangat panas, yaitu neraka. Baru kemudian tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi air minum dari mata air yang sangat panas. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, panasnya seperti apa? Maka dalam surat Al-Kahfi disebutkan panasnya itu adalah kalmuhal, seperti cairan besi. Jadi minuman penghuni neraka itu adalah kalmuhal, seperti cairan besi. Kalau kita godok wedang, air kita rebus, itu 100 derajat sudah mendidih. Nah, kalau besi dipanaskan, itu kira-kira berapa derajat? Apa ratusan derajat, apa ribuan derajat? Maka kemudian Allah mengatakan yashfil wujuh, wajahnya itu begitu kena uapnya itu meleleh, itu meleleh, gosong ya. Maka kemudian ada pertanyaan lagi, apakah penduduk neraka ini ketika diberi minum dengan minuman yang seperti itu, kemudian penduduk neraka itu tidak minum? Maka disebutkan dalam tafsir ya, bahwasanya penduduk neraka ini mereka akan minum walaupun dengan air yang sangat panas. Kemudian ketika mereka minum ya, begitu sampai ke ususnya, Allah mengatakan wa qatta'a am'a'ahum ya. Jadi
ususnya itu terpotong-potong. Jadi ususnya dengan minum air yang sangat panas tadi itu sampai terpotong-potong. Jamaah dimiliki Allah. Oleh karena itu orang kafir ini di padang mahsyar itu ibaratnya tidak ada konsumsi, Pak. Tidak ada toyamu, tidak ada air gitu ya. Mereka itu sangat haus. Nah, orang beriman umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ini kemudian dipersilahkan untuk masuk telaga Al-Kautsar. Dipersilahkan untuk minum. Air tersebut rasanya lebih manis dari madu. Warnanya lebih putih dari susu. Dan barang siapa yang bisa meminum air telaga ini, telaga Nabi, maka dia tidak akan merasakan haus selamanya. Jamaah dimiliki Allah. Dan kita berharap ya, bisa bertemu dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Dan Rasulullah SAW mengetahui ciri-ciri umat beliau. Jadi jamaah dimiliki Allah, ini kita beriman kepada yang namanya Al-Haud. Kemudian jamaah dimiliki Allah, yang berikutnya adalah kita beriman kepada yang namanya As-Sirat. As-Sirat itu adalah jembatan di atas neraka Jahannam. Jadi jembatan di atas neraka Jahannam. Kata Nabi bahwasanya sirat itu adalah lebih kecil dari rambut, lebih landep dari pedang, gitu ya. Lebih kecil dari rambut, lebih landep dari pedang. Dan semua calon-calon penghuni surga itu pasti melewati sirat. Tidak mungkin tidak. Jadi setiap orang yang akan masuk surga pasti melewati sirat. Karena itu adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Gitu ya. Untuk meniti untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, sirat ini itu karena saking kecilnya, ya, maka ya sulit dilihat. Maka kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, Allah memberikan cahaya kepada setiap orang yang beriman. Jadi jangan dibayangkan neraka itu nanti dengan apinya kemudian padam. Itu api dunia, Pak. Jadi api neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun itu merah 1000 tahun. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi biru, dipanaskan lagi putih 1000 tahun, dipanaskan lagi 1000 tahun lagi jadi hitam. Jadi 4000 tahun dipanaskan menjadi hitam. Nah, kemudian jamaah ini Allah, setelah itu kemudian manusia itu calon-calon penghuni surga itu harus meniti yang namanya sirat. Nah, sirat ini bagaimana caranya? Ketika meniti sirat, Allah memberikan cahaya. Nah, cahaya ini tergantung amalnya, tergantung amal kita di dunia. Bagaimana kita meniti as-siratal mustaqim secara maknawi di dunia. Bagaimana kita meniti as-siratal mustaqim? Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu Islam. Makanya kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah ke dalam Islam. Hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad, hidayah penjelasan. Kemudian yang berikutnya adalah hidayah taufik. Kita mengharapkan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah Islam, yaitu hidayah bayan, penjelasan syariat Islam, dan kita mau menerima, bisa menerima ajaran ini. Ini disebut dengan hidayah taufik. Sehingga kita bisa meniti siratal mustaqim dengan istiqamah. Kalau kita bisa istiqamah, meniti Islam ini, maka kemudian kita juga bisa dipermudah ya, meniti sirat ya, di atas neraka Jahannam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu supaya kita mudah untuk meniti as-sirat di atas neraka Jahannam, maka kita meniti as-siratal mustaqim di dunia dengan istiqamah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, kecepatannya ada orang yang sangat cepat ya, seperti kilat ya. Jadi tarfata ain, kedipan mata sudah sampai sana ya. Kemudian ada lagi yang seperti rih, seperti angin ya. Kemudian ada lagi yang seperti thair, seperti burung ya. Ada lagi orang yang kuat berlari ya. Dia berlari gitu. Meniti sirat itu sambil berlari. Ada yang cahayanya itu setinggi jempol
Jadi seperti kunang-kunang, ya, kadang urip, kadang mati, urip mati, ndap-ndip. Ya. Maka yang seperti ini sangat lama. Padahal neraka jahanam itu adalah memiliki yang namanya pengait. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu punya pengait. Hati-hati terhadap pengait ini. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW, setiap nabi bahkan ketika umatnya meniti sirat, maka Nabi mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Maka pada saat itu ketika meniti sirat, orang lupa dengan istrinya, orang lupa dengan ibunya, orang lupa dengan anaknya, orang lupa dengan suaminya, semuanya lupa. Mereka menginginkan selamat untuk kepentingan diri sendiri. Yang berdoa itu Rasulullah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Nah, jemaah ini Allah, ini adalah as-sirat. Ya. Bagaimana cara kita bisa selamat? Maka kita bisa dengan cara meniti as-siratal mustaqim di dunia dengan istiqamah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.